Ayo bro. Yes, oke. Hari ini saya mau thank you dulu ya. Kayaknya kalau dengar pujian-pujian, sharing, kepala saya tambah lama tambah besar. Malu ya, karena sebetulnya apa yang kita lakukan waktu itu banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Tapi bersyukur ya kalau melihat banyak brother ingatnya bukan yang saya salah, amin. Yang saya benar. Tapi kita bersyukur sekali ngelihat juga banyak saudara-saudari yang sudah lama sebagai Kristen dan kita bisa sama-sama. Hari ini kita mulai dulu deh dengan doa ya. Habis itu saya cerita sedikit. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami bisa berkumpul di sini. Kami bersyukur kalau kami bisa berkumpul dari berbagai penjuru Indonesia Tuhan. Tempat-tempat yang berbeda. Tapi Engkau mau satukan kami hari ini untuk kami belajar tentang Engkau. Hari ini kami berdoa supaya Engkau mau sertai kami di setiap tempat, di setiap keadaan, latar belakang yang kami sedang berada, untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa membuka hati kami Tuhan. Bantu Tuhan supaya firman-Mu bisa betul-betul memberi inspirasi dan mengubahkan hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami ingat hari ini bukan tentang cerita atau bukan tentang kata-kata saya, tapi tentang Engkau, tentang karakter Engkau, tentang kasih, tentang hati yang Engkau punya Tuhan. Sertai malam ini Tuhan, supaya apa yang kami diskusikan, saya katakan, betul-betul bisa berasal dari Engkau saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam. Hari ini topik kita adalah tentang doa. Tadinya saya mau ada game, tapi karena kita sudah main game, kita langsung aja ya ke diskusi. Malam ini kalau misalnya ada yang mau komentar atau tanya apa pertanyaan yang kita ajukan, jangan takut untuk bicara, nggak ada salah, nggak ada benar, ya. Kita semua bisa berpartisipasi, ya. Saya juga mau bersyukur kepada Jemaat Bogor karena selama hampir 2 tahun ya, anak saya Jessica itu bisa ikut dalam kebaktian di Bogor, juga dibantu oleh jemaat di Bogor. Saat ini pada waktu itu dia sedang koas dan juga internship di Bogor, dan sekarang dia sudah jadi dokter, sudah melayani di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang melayani COVID di Jakarta. Dan kita bersyukur karena tanpa bantuan brother sister di Bogor, nggak mungkin anak saya bisa menyelesaikan itu semua ya. Hari ini topik kita sebetulnya bukan doa yang biasa, tapi doa yang tidak terjawab. Ya, kalau ngomong doa yang tidak terjawab, kayaknya ini ya, perasaan kita, pikiran kita langsung berbeda ya dengan doa yang terjawab. Nah, kadang-kadang kita tahu kenapa doa kita tidak terjawab. Mungkin kita ngerasa, wah ini saya nggak yakin ini kehendak Tuhan, tapi saya doa aja lah, gitu ya. Atau kita tahu mungkin kita lagi marah, kesel, kita mau Tuhan menghukum orang yang menyakiti kita, dan waktu doa kita tidak terjawab, kita pikir, yalah, Tuhan mana mungkin mau melakukan itu karena pikiran kita negatif gitu ya. Tapi ada juga waktu di mana kita merasa yakin bahwa doa kita benar. Ya. Dan keadaan kita rohani dan kita yakin doa kita akan dijawab, tapi ternyata tidak. Nah, saya ingin tahu nih, kalau hal itu terjadi, ya, apa sih perasaan kita pada saat doa yang kita yakin, kita merasa ini benar, permintaan kita benar, kayaknya ini sehati juga dengan Tuhan, tapi tidak dijawab. Gimana perasaan kita waktu kita mengalami hal seperti itu? Ayo jawab aja. Capek bro. Capek. Capek ya. Iya. Apalagi pandemik udah 1 tahun ya.
Kayaknya kita semua doa supaya pandemik selesai ya. Oke, capek. Apalagi? Sedih banget. Sedih ya. Apalagi sekarang orang-orang yang sakit mulai orang-orang yang dekat sama kita atau orang yang kita kenal ya. Ministry kita, keluarga kita. 2 minggu yang lalu sepupu saya, ipar saya ya, sepupu saya menikah, suaminya, keluarganya semuanya kena sakit, ayahnya, ibunya meninggal, lalu dia sendiri meninggal dalam jangka waktu 3 minggu. Jadi, aduh, kayaknya kita semua berdoa waktu kita dengar dia sakit, ya, dan pasti waktu kita ngelihat itu terjadi, kita merasa sedih ya. Ada lagi mungkin yang lain. Mungkin mulai bertanya-tanya nih ya kita ya, Tuhan punya rencana apa? Kenapa begini? Apa mungkin ada yang ada rencana dia yang lebih baik atau apa? Ya, mungkin kita mulai ragu-ragu juga nih. Ya, saya nggak tahu perasaan kita. Ini pelajaran ini saya buat di bulan Februari tahun 2020. Jadi pas sebelum COVID. Ya, jadi semoga ini membantu karena saya yakin saat ini banyak di antara kita mungkin juga berpikir tentang doa-doa yang tidak terjawab ya. Ya, kita lanjutin ya. Nah, hari ini saya mau balik sedikit nih. Bukannya kita membaca Alkitab dulu, kita ngedengar ilustrasi dulu. Hari ini saya mau kita dengar satu lagu tentang doa yang tidak terjawab. Oke. Judulnya Unanswered Prayer, ditulis dan dinyanyikan oleh seorang bernama Garth Brooks. Bahasa Inggris, nanti saya bacakan liriknya dalam bahasa Indonesia setelah ini ya. Kita Just the other night, at a hometown football game, my wife and I ran into my own high school flame. And as I introduced them, the past came back to me, and I couldn't help but think of the way things used to be. She was the one that I had wanted for all time, and each night I'd spend praying that God would make her mine. And if He'd only grant me this wish I'd wish back then, I'd never ask for anything again. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, that just because he doesn't answer doesn't mean he don't care. Some of God's greatest gifts are unanswered prayers. She wasn't quite the angel that I remembered in my dreams, and I could tell the time had changed me. In her eyes too it seemed. We tried to talk about the old days, there wasn't much we could recall. I guess the Lord knows what He's doing after all. Away, I looked at my wife, and then and there I thanked the good Lord for the gifts in my life. Sometimes I thank God for unanswered prayers.
talking to the man upstairs. That just because he may not answer doesn't mean he don't care. Some of God's greatest gifts are unanswered. Some of God's greatest gifts are all too often unanswered. Some of God's greatest gifts are unanswered prayers. Oke, saya suka lagu ini karena ini berasal dari kehidupan dia sendiri. Ini kejadian yang sebenarnya. Dia bilang lagu ini terinspirasi dari pengalaman, dari keadaan yang dia pernah alami. Jadi dia memang menulis ini dari hidupnya ya. Saya bacakan dulu liriknya. Dia bilang, tadi malam di pertandingan sepak bola kampung halaman, saya dan istri saya bertemu dengan favorit saat SMA saya. Dan saat saya mengenalkannya, masa lalu kembali kepada saya. Dan saya tidak bisa tidak memikirkan bagaimana keadaan dulu. Dia adalah orang yang saya inginkan sepanjang masa. Dan setiap malam, saya habiskan untuk berdoa agar Tuhan menjadikannya milikku. Dan jika dia hanya mengabulkan permintaan ini yang saya inginkan saat itu, saya tidak akan pernah meminta apapun lagi. Terkadang saya bersyukur kepada Tuhan atas doa yang tak terjawab. Ingat saat Anda berbicara dengan pria di lantai atas, maksudnya Tuhan ya, di surga. Hanya karena dia tidak menjawab, tidak berarti dia tidak peduli. Beberapa karunia terbesar Allah adalah doa yang tidak terjawab. Dia bukan malaikat yang saya ingat dalam mimpiku. Dan saya tahu waktu telah mengubah saya di matanya juga sepertinya. Kami mencoba membicarakan masa lalu, tidak banyak yang bisa kami ingat. Kurasa Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Saat dia berjalan pergi dan aku menatap istriku, dan kemudian di sana juga saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang baik untuk banyak hadiah dalam hidupku. Terkadang saya bersyukur kepada Tuhan atas doa yang tidak terjawab. Ingat saat Anda berbicara dengan pria di lantai atas. Hanya karena dia tidak menjawab, tidak berarti dia tidak peduli. Beberapa karunia Tuhan yang terbesar seringkali tidak terjawab. Beberapa karunia terbesar Allah adalah doa yang tidak terjawab. Ya, ini cerita yang asli dari kehidupan dia. Dia bilang waktu dia SMA dia kasmaran ya, jatuh cinta sama satu wanita teman SMA dia, dan dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan jawab doa ini aja, dia nggak akan minta doa yang lain. Tapi nggak jadi pasangan. Ya, akhirnya dia menikah dengan istrinya saat itu ya. Dan istrinya di 2 tahun awal pernikahannya dia bilang dia masih terus mikirin akan wanita itu. Tapi akhirnya dia berubah dan dia menjadi sukses. Dia menjadi seorang penyanyi yang terkenal dan sampai memenangkan penghargaan ya kayak Grammy Award khusus untuk lagu-lagu country seperti itu. Dan ini salah satu lagu dia yang paling terkenal. Ya. Dan jadi waktu dia sesudah beberapa tahun dia menikah, dia mulai terkenal, akhirnya dia ketemu lagi dengan favorit dia ini. Ya, pas ketemu dan dia lihat, wow, sudah begitu berbeda ya, berubah. Dan waktu itu dia bersyukur bahwa Tuhan tidak jawab doa dia, tapi Tuhan berikan yang jauh lebih baik. Ya, dan dia bersyukur karena Tuhan memberikan istrinya, kehidupan pernikahan mereka, anak-anak mereka, sampai akhirnya bagaimana kehidupan dia berkembang, semuanya dia melihat, wah, luar biasa. Dan di situ dia akhirnya menuliskan lagu ini bahwa some of God's greatest gift
hadiah-hadiah Tuhan yang terbaik kadang-kadang adalah doa yang tidak terjawab. Nah, hari ini kalau kita habis dengar lagu ini, mulai berubah nggak pandangan kita akan doa yang tidak terjawab? Mulai sedikit ya. Ya, mungkin kita mulai pikir, oh ya, mungkin Tuhan ada rencana yang lain kali ya, yang saya nggak ngerti ya. Mungkin Tuhan punya sesuatu yang nanti di ujungnya dia akan tunjukkan yang lebih baik. Kita nggak tahu gitu ya. Oke, nah kita lanjutin nih ya ceritanya. Hari ini sekarang kita mau masuk ke Alkitabnya. Kita mau cari satu orang yang mungkin kita semua sudah kenal. Ya, saya coba tunjukin nih. Oke, ada yang mau tebak? Bukan Homer Simpson ya. Moses ya. Atau Musa ya. Kenapa dibilang Musa? Kenapa Moses? Karena diambil dari air. Oh enggak, dari gambar ini kalau batu. betul sekali ya. Setiap kali saya diskusi Alkitab, orang langsung tebak gampang sekali nih ya. Kayaknya Musa itu adalah orang yang saya yakin kita kenal. Kalau kita pernah baca Alkitab Perjanjian Lama, dia salah satu dari 3 tokoh yang paling berjasa ya untuk sejarah bangsa Israel. Ya, kita baca sedikit tentang latar belakang dia. Di Keluaran 1 ayat 22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, di awal kehidupan dia, Firaun itu lagi membunuhi semua bayi-bayi. Dan dikatakan bayi-bayi laki-laki itu semua dibunuh kecuali Musa. Coba bayangin kalau kita adalah generasi satu-satunya, di dalam generasi itu satu-satunya bayi laki-laki atau satu-satunya bayi perempuan. Ya, kalau datang masuk ke kelas KKK 20 orang semua wanita gitu ya. Atau kalau kita kebalik itu semua pria, kita sendirian wanita. Jadi dari awal orang-orang sudah melihat Musa itu begitu berbeda. Ya, setiap kali mereka orang tua melihat dia akan ingat, aduh, bayi saya yang meninggal, bayi saya yang diambil, ya. Jadi ini pressure yang Musa alami sejak kecil nih ya. Lalu dia tidak tinggal di situ saja, ya, diarungkan karena sesudah itu dia makin besar, akhirnya dia terpaksa diarungkan ke Sungai Nil dan diangkat oleh putri Firaun. Dan selama 40 tahun dia tinggal di istana. Ya. Ibrani 11 ayat 24 dibilang karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, coba sekarang ini kita coba bayangkan ya, waktu itu Firaun adalah raja yang menguasai mungkin kerajaan yang paling besar di seluruh dunia saat itu. Jadi Firaun nomor 1, lalu dia punya anak putrinya ini. Dan Musa diangkat menjadi anak daripada putrinya. Nah, bayangkan kekayaan berapa banyak yang Musa punya. Ya, semua orang menghormati dia. Ya, apapun yang dia mau bisa. Istana, rumahnya, kalau kita bayangkan orang yang paling kaya di seluruh dunia saat ini, ya seperti itulah. Nah, dikatakan Musa rela melepaskan itu semuanya. Nah, waktu saya baca itu, saya kepikir akan kejadian minggu lalu ya. Saya dengar di Palembang ada satu orang yang menyumbang 2 triliun. Sudah dengar ya? Oke. 2
berita di WhatsApp lebih cepat daripada berita di koran ya. Nah, hari ini apa yang mungkin akan menyebabkan kita rela melepaskan seluruh harta kita? Keluarga. Wah, untuk Tuhan ya. Wah, kita berkorban karena satu keyakinan atau satu keinginan kita yakin Tuhan sudah banyak membantu kita, lalu kita mau korbankan buat dia. Oke. Apalagi dong? Keluarga, Pak, anak istri. Mungkin untuk anak istri ya. Kalau ada anak kita sakit, terus harta kita mungkin cuman mobil atau rumah. Mau nggak kita jual rumah atau mobil supaya anak kita atau istri kita bisa sehat lagi? Mau ya? Mau. Oke, ada lagi nggak? Nggak banyak ya. Kayaknya di luar Tuhan sama keluarga, kayaknya nggak akan ada banyak yang kita rela korbankan semuanya ya. Tapi Musa rela korbankan itu. Ya. Dan dia ngelepasin semuanya tuh. Kesempatan dia. Dia cucunya Firaun, ya, nggak tahu kekayaannya waktu itu berapa, ya. Emas mungkin seperti batu aja buat dia ya. Tapi dia lepaskan itu semuanya. Ini orang yang luar biasa nih ya. Kita lanjutin ya ceritanya nih ya. Di Keluaran pasal 2 ayat yang 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Oke, kita stop dulu ya di sini ya. Waktu saya baca ayat ini, saya lihat ya, Musa membunuh seorang Mesir karena orang itu menganiaya orang Israel. Padahal dia berkuasa dan dia tinggi sekali. Mungkin dia nggak kenal sama orang Israel ini ya. Saya lagi mikir ya, apa yang bisa menyebabkan seorang rela membunuh orang yang lain? Pernah nggak kita kepikir? Rela nggak kamu ngebunuh seorang karena ada orang yang nyerobot kamu waktu vaksinasi? Enggak lah ya, biarinin aja lah ya. Mau duluan, vaksin masih banyak gitu ya. Kalau vaksin cuma 5, mungkin berebut ya. Tapi mungkin enggak ya. Apalagi ya coba. Pernah nggak kita kepikir apa yang mungkin menyebabkan kita rela sampai kita marah dan mau membunuh orang? Karena harga diri mungkin, merasa diinjak-injak harga dirinya. Betul ya. Biasanya kalau kita udah dewasa, udah lebih tua, ya, apa yang kita inginkan? Paling tidak kita mau dihormati, betul ya? Oke. Itu mungkin kalau kita terhina, kita marah, wah, kita bisa lepas emosinya. Oke. Apalagi yang bisa nyebabin kebencian, bro. Kebencian, bro. Benci ya. Orang itu betul-betul nyakitin kita begitu banyak, sampai kita nggak tahan lagi. Ada lagi. Keluarga kita ya, anak, istri, orang yang kita sayangi sekali. Betul ya? Ya. Jadi, mungkin kita marah sekali. Mungkin nggak kita akan membunuh orang karena ada orang yang ngeganggu tetangga kita? Enggak. Wah, Polo cepet banget. Enggak ya? Enggak. Bisa aja kalau selingkuhannya. Ya, kalau ada hubungannya ya sama kita ya. Ya. Tapi kalau ini orang yang nggak dikenal, Musa ngebunuh orang Mesir karena orang Mesir itu menganiaya orang Israel yang dia nggak kenal sama sekali.
sampai kepikir untuk mau membunuh, itu berarti perasaan dia kepada orang Israel ini begitu dalam ya. Dia begitu cinta sama bangsanya, sampai dia rela lakukan itu. Kita lanjut ya. Lalu, karena dia takut untuk dihukum, dia lari ke tanah Midian. Ada yang ingat nggak dia melarikan diri ke tanah Midian berapa tahun ya? 40 tahun. Wah, itu yang ikut sekelasnya tuh pasti tuh ya. Masih ada yang tempel ya. Ya, oke. Perjanjian lama ya 40 tahun. 40 tahun tuh lama. Betul ya? Kalau sekarang banyak di antara kita mungkin sudah mulai kepala 4, kepala 5. Kalau ditambah 40 tahun berarti kita udah jadi 70, 80 atau 90 tahun. Nah, bayangin Musa sampai dengan umur 80-an tahun. Lalu di Keluaran pasal 3 Tuhan datang nih. Lalu dia bilang, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Coba ya bayangkan, kita udah usia 80 tahun, 90 tahun, ya, pendeta kita telepon. Lalu Diman, kita butuh bantuan. Bapak kan baru umur 80 tahun, masuk jadi full time lagi ya, gitu ya. Cakep. Hah? Apa yang akan jawaban kita? Nggak salah. Saya udah umur 80 tahun, nggak ada orang lain. Ya, bayangkan. Ngelepas semuanya, tinggalkan keluarga, untuk mau masuk ke dalam ministry di usia 80 tahun. Kayaknya paling nggak kita akan berpikir 2-3 kali ya. Mungkin bukan 2-3, 20-30 kali. Ya, mau nggak? Kayak ini atau Tuhan panggillah saya, kirimlah dia gitu ya. Mungkin kita lebih suka orang lain yang pergi. Ya, yang muda-muda lah. Anak saya juga nggak apa-apa lah. Dia masih umur 20-30. Pergi dia aja lah. Ya, jangan saya yang 80. Tapi yang aneh, Musa mau. Di usia 80 tahun, dia mengikuti panggilan Tuhan. Jadi, wah luar biasa. Saya lihat hatinya dia ya. Dan mujizat-mujizat apa yang dia sudah lakukan. Ini baru sebagian nih. Tongkat Musa berubah jadi ular. Tangan Musa berubah putih kena kusta. Air sungai Nil berubah jadi darah. Kata-kata debu menjadi nyamuk. Oke, segala macam hujan es ya. Segala macam mujizat dia pernah lakukan. Nah, lalu di Ulangan pasal yang ketiga ayat 23. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Jadi apa sih permintaan dia? Jadi sesudah dia diutus selama usia 80 tahun, dia selama 40 tahun memimpin bangsa Israel dari Mesir ke tanah Israel. Jadi sampai dengan ke pinggir sungai Yordan. Tinggal nyebrang masuk. Jadi 40 tahun perjalanan tuh. Ya, diputer-puter dan lain sebagainya karena bangsa Israel dihukum sama Tuhan ya. 40 tahun akhirnya nyampe, tinggal nyebrang sungai Yordan. Jadi permintaan Musa satu kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen nyebrang dan ngelihat tanah perjanjian. Nah,
Kalau kita dengerin semua pengorbanan yang dia lakukan, semua hal yang dia lakukan, menurut kamu, kalau kamu jadi Tuhan, kamu akan jawab apa? Ya nyebrang aja. Boleh ya? Hah? Boleh lah, coba dekat gitu kok. Nanti balik lagi. Ya, oke lah, nyebrang boleh. Kamu mau lihat boleh, mau bawa pulang juga boleh, mau tinggal juga boleh, mau ambil juga boleh kali ya. Hah? Kalau misalnya kita jadi Tuhan, kemungkinan kita akan jawabnya seperti itu ya. Tapi lihat nih, ini jawaban Tuhan. Jawab Tuhan. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup. Jangan lagi membicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah, dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau keseberangi. Jadi ini pemandangan yang Musa lihat saat itu ya. Ini ke arah Laut Mati, berarti ke arah selatan. Ini yang dia lihat. Ini ke arah barat. Ini tanah perjanjian yang dia akan masuki, ya. Yang bangsa Israel akan masuki. Itu sungainya di bawah kelihatan. Ini Gunung Nebo Barat ya, kanan. Oke, ini utaranya. Jadi di utara. Oke. Jadi kalau kamu menjadi Musa dan Tuhan tidak mau menjawab doa, permintaan cuma mau nyebrang aja. Ya. Apa yang akan kamu rasakan kalau kamu jadi Musa? Sedih Kecewa. dan berat ya, karena udah 40 tahun. Sedih ya, kecewa berat. 40 tahun coba. 40 tahun Iya, melayani, cuma minta nyebrang aja, ngelihat aja nggak dikasih. Itu ya. Ada lagi mungkin perasaan kita. Sepertinya Baper. Nggak mau perasaannya. Habis itu nggak mau doa. Ya, betul ya. Nggak mau baca Alkitab lagi. Kalau Tuhan begini ya, masa cuma minta nyebrang aja nggak dikasih. Iya. Berasa Iya. nggak disayang. Berasa kita mungkin mulai ragu ya, ini bener nggak sih Tuhan tuh sayang sama ya, katanya Tuhan kasih, masa cuman nyebrang aja nggak dikasih. Mulai mungkin pikiran kita seperti itu ya. Saya yakin kenapa kita bisa ngomong gini, karena banyak di antara kita selama pandemik juga ngalami tantangan seperti itu ya. Doa kita nggak dijawab, kita minta, ada keluarga kita sakit, atau ada kesulitan di kerjaan, kesulitan keuangan, oke, tantangan yang lain, dan kita berdoa, kok kayaknya belum dijawab, nggak dijawab, Tuhan nggak ada. Bukannya kita doa kasus turun, naik jadi 50.000, ya, gitu, kita bingung ini jawabannya apa. Nah, kita lihat nih cerita Tuhan selanjutnya. Untungnya ceritanya belum selesai. Di Matius 17 ayat yang ke-1. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Oke, nah, saya tunjukin mungkin gambar videonya nih ya, seperti ini. Then Jesus took John and James and Peter with him and went up a hill to pray.
And while he was praying, the aspect of his face changed its appearance, and his clothes became dazzling white. Suddenly, two men were talking with him. They were Moses and Elijah, who appeared in heavenly glory. You will fulfill God's purpose. You will die in Jerusalem. James, John. As they were leaving, Peter said to Jesus, Master, how good it is that we are here. We will make 3 tents. One for you. As Peter spoke, One a for cloud Moses. came and Oke. Apa yang terjadi saat itu sekitar 1.400 tahun kemudian? Pada waktu Yesus pergi ke satu gunung di daerah utara tanah Israel saat itu ya, di dalam tanah Israel. Lalu Yesus berdoa sama murid-muridnya. Nah, biasa murid-muridnya tidur. Nggak tahu kenapa kalau Yesus doa, murid-muridnya tidur ya. Mungkin kita banyak yang ikut murid-muridnya. Begitu doa langsung ngantuk ya. Ya, tapi nggak tahu kenapa ya. Tahu muridnya pada tidur aja gitu loh. Tidur, waktu dia bangun ngelihat apa yang terjadi. Yesus berubah, transfigurasi, dan dia menunjukkan tubuh kemuliaannya. Jadi tubuh yang dia punya pada saat dia di surga. Dikatakan bersinar, ya, terang, mulia, nggak bisa kita bayangkan. Ya, ini filmnya lama, jadinya nggak begitu keren ya. Kalau filmnya dibuat sekarang mungkin lebih hebat efeknya ya. Itu pun kita nggak bisa bayangin apa yang terjadi saat itu. Nah, di tengah-tengah Yesus transfigurasi itu ada 2 orang, Musa dan Elia. Dan dikatakan Musa dan Elia muncul juga dengan tubuh kemuliaannya dia. Tubuh yang dia punya di surga. Bersinar, terang, dan akhirnya Musa berhasil masuk ke tanah Kanaan, tanah Israel. Tapi bedanya, dia nggak masuk sendiri sama bangsa Israel, dia nggak masuk dengan tubuhnya yang udah usianya 120 tahun, dia masuk dengan tubuhnya yang mulia. Begitu hebatnya kejadian itu sampai Petrus bilang, oh, gila ya, hebat luar biasa ya. Ya udah yuk, saya buat kemah deh, saya buat tenda. Tuhan, Yesus, kita tinggal aja di sini deh, nggak usah pindah-pindah. Saking luar biasanya kejadian itu, Petrus pikiran yang pertamanya adalah buat tenda. Nggak ngerti ya, kenapa dia mau mikirnya begitu. Tapi seperti itu. Nah, Musa berdoa 1.400 tahun sebelumnya. Dia minta untuk masuk. Ya, Tuhan menjawab enggak. Kamu nggak boleh masuk. Ya, ada hukumannya juga karena kejadian yang dosa yang Musa lakukan ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Tapi enggaknya Tuhan, enggak betul-betul enggak. Malah Tuhan kasih dia kesempatan masuk bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Elia. Hari ini, waktu saya belajar ini di tahun 2020 ya, awal 2020, itu belum COVID. Februari, Maret kita baru mulai ya. Indonesia. Tapi sudah ada kasusnya di Amerika, di Cina, dan yang lain-lain. Ya. Saya ingat, saya belajar, saya ambil satu buku ini. Di awal tahun 2020, saya ambil keputusan, saya mau tulis semua doa-doa yang Tuhan jawab. Jadi, setiap kali mau kecil, mau besar, saya tulis apa yang Tuhan sudah jawab doa-doa saya.
Nah, di waktu itu, ada satu doa yang Tuhan nggak jawab, yaitu doa tentang anak saya. Waktu itu kita doa, Tuhan, tolong deh supaya Jessica bisa, namanya anak perempuan ya, kita nggak mau dia jauh-jauh. Saya bilang tolong supaya dia bisa internship di Jakarta. Gitu loh. Waktu itu ceritanya seru. Jadi semua mahasiswa dokter-dokter yang udah lulus ini mereka berebut tempat di seluruh Indonesia. Gitu loh ya. Caranya mereka masuk ke internet dan waktu dibuka detik itu juga semua pada ngetik, siapa yang duluan dia yang masuk, dia yang dapat gitu. Wah, waktu itu semua teman-temannya Jessica sudah siap-siap cari internet, warnet yang paling cepat. Ya, semua udah booking, Jessica juga di sana. Jadi udah diselidikin. Saya ingat dia ketemu sama teman-temannya, liatin rumah sakit mana yang bagus. Oke, ini yang saya akan cari duluan. Ini yang saya akan masuk dan saya langsung klik duluan. Di hari di mana dia melakukan itu, dia ketik dan dia dapat rumah sakit di Jakarta. Waktu sudah rumah sakit itu dibilang oke, tinggal klik lanjut. Terus dia bingung karena tampilannya beda dari tampilan yang dipakai tahun lalu. Dia nggak yakin ini lanjut atau enggak ya. Terus dia klik refresh. Karena dia klik refresh, ulang lagi dari mula. Dan dia nggak dapet tempat itu. Jadi waktu dia pulang ya, dia bilang, ya Pak, hampir saya dapat tempat itu. Ya, kita semua sedih. Karena kita udah berdoa selama 1 bulanan, kita doa supaya dia dapat tempat di Jakarta. Jadi nggak dapat. Aduh, ya kita sedih, kita bilang, ya tapi mungkin Tuhan punya rencana lain lah. Ya, karena kita orang tua, kita harus ngomong seperti itu ya. Tapi dalam hati kita ragu. Ini kenapa ya Tuhan ada? Padahal kayaknya ini rencana yang terbaik gitu ya. Keesokan harinya, ya udah, berarti Jakarta sekarang seluruh Jawa. Ya udah, seluruh Jawa dan dia pilih Ciawi. Karena dia pilih Ciawi, langsung dapat, tetap dapat. Gitu. Akhirnya ya udahlah, kita pikir ya kamu udah pernah ke Bogor, kamu ada gereja di sana, ya udah oke. Kita nggak tahu. Lalu di bulan Maret terjadilah COVID. Ya, bulan April apa selanjutnya kita nggak ngerti. Waktu itu COVID baru awal-awal, semua orang waktu itu Jakarta banyak sekali kasusnya. Lalu kita lihat, wah bersyukur juga ya dia ada di Ciawi. Karena pada waktu itu di Ciawi belum begitu banyak kasus yang terjadi. Dan kita pikir, oh iya ya, saya ingat saya mencatat doa ini. Dan saya berpikir doa ini akan jadi satu doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi 4 bulan kemudian, pada waktu COVID mulai, saya lihat ya, oh iya ya, mungkin Jessica nggak bisa dekat dengan saya, tapi dia ada di rumah sakit di mana dia nggak harus mengalami dan melayani orang-orang ini pada waktu itu tanpa APD, nggak ada masker, dan yang lain sebagainya, dan dia bisa melayani di Ciawi. Dan saya ganti. Saya bilang, Tuhan menjawab doa saya, meskipun dengan cara yang berbeda dari apa yang saya minta. Ya, saya semangat. Sekarang ini, buku ini banyak membantu saya. Saya tulis hal-hal yang kecil sekalipun. Ya, ada doa yang 1 minggu sudah dijawab. Ada doa yang 1 bulan sudah dijawab. Ada doa yang 4 bulan kayaknya nggak dijawab, taunya dijawab sama Tuhan. Tapi saya mulai melihat Tuhan dengan hal yang berbeda. Hari ini pertanyaan saya kepada kita, waktu Tuhan nggak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, gimana perasaan kita? Bagaimana pikiran kita? Saya yakin ini adalah waktu di mana banyak di antara kita ngerasa hal yang sama ya.
COVID, ya kasus naik, Delta. Minggu lalu saya dengar Indonesia sudah punya varian sendiri, B1456.2. Ya, 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 oke. Nggak membanggakan sih, tapi punya varian Indonesia sendiri ya. Kayaknya nggak selesai-selesai. Padahal saya yakin kita mungkin berdoa mulai dari bulan Maret, dari tahun lalu sampai sekarang, Tuhan biar COVID selesai. Nggak selesai-selesai. Nah, apa dong perasaan kita? Apakah kita mulai mempertanyakan Tuhan, mulai meragukan Tuhan? Nah, hari ini saya hanya mau share contoh-contoh itu yang tadi. Bahwa Tuhan akan menjawab doa. Tuhan punya kemampuan itu dan Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tapi nggak selalu doa kita dijawab seperti yang kita inginkan, pada waktu yang kita inginkan, dengan cara yang kita inginkan. Tapi Tuhan kita nggak pernah berubah. Nah, yang di cerita lagu itu dia nunggu beberapa tahun ya. Kalau saya nggak salah 10-an tahun. Ya, sesudah dia dari SMA dia berhasil dia ketemu lagi. Kalau di Musa, kalau doa saya 4 bulan. Kalau di Musa 1400 tahun. Saya berdoa semoga nggak sampai 1400 tahun ya buat kita. Kalau nggak COVID udah sampai generasi keberapa ini. Ya, mungkin lama sekali. Tapi saya nggak tahu kita akan menunggu berapa lama sampai doa kita dijawab. Tapi saya berharap kita masih tetap percaya. Mau itu 1 bulan, mau itu 4 bulan, mau itu 1 tahun, mau itu 1400 tahun. Bagi Tuhan, 1000 tahun sama seperti 1 hari kok. Gitu ya. 1 hari sama seperti 1000 tahun. Waktu bukanlah batasan buat dia. Ya, itu yang saya mau share hari ini. Semoga ini bisa ngebantu kita di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita doa dulu, lalu mungkin kalau ada yang mau sharing atau ada yang mau nanya, kalau enggak kita balikan ke Tekwi atau Uca ya. Saya doa dulu penutup dia ya. Oke. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Hari ini mungkin topik yang kita baca, kita bahas, bukan topik yang biasa Tuhan. Bersyukur pada saat doa kita tidak terjawab. Merasa bahwa Tuhan bisa memberkati di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidaktahuan. Saya tahu Tuhan bahwa waktu-waktu sekarang bukanlah waktu-waktu yang mudah untuk kita semua. Bukanlah waktu-waktu yang menyenangkan mungkin untuk kita semua. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mungkin kita kasihi, menderita, bahkan mungkin meninggalkan kami. Tapi saat ini kami mau berdoa untuk kami bisa belajar dari Musa, untuk kami bisa belajar dari contoh-contoh yang kita baca Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang sayang pada kami, Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan dan punya rencana yang terbaik buat hidup kami. Apakah kami tahu itu? Mungkin tidak. Apakah kami mengerti itu? Mungkin tidak. Tapi apapun yang terjadi, kami berdoa supaya Engkau mau bantu kami untuk masih mempunyai iman, masih dikuatkan dari contoh-contoh yang kami lihat di sekeliling kami, dan untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mau memperhatikan dan mendengarkan doa kami. Sertai semua keluarga di sini, sertai saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang sedang sakit, bantu Tuhan untuk mereka juga bisa pulih, bantu tantangan-tantangan keuangan, tantangan di kerjaan, tantangan hal yang lain. Sertai pemerintah kami yang sedang berusaha juga Tuhan. Biarlah kehendak Engkau saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Bro Win untuk ini. Sebelum saya kasih waktu untuk kita untuk sharing, untuk feedback, saya mau nyambut dulu Bro Yohanes. Thank you ya udah join ya. Tadi ada Bro Sulaiman.
udah keluar kayaknya. Oh, masih. Lo, thank you ya udah join. Oh, oke. Kita bersyukur ya malam ini kita bisa dengerin lagi. Kalau saya pribadi, saya kalau dengerin Win itu, saya selalu melihat Win itu seperti Bro Win ini seperti koki yang top gitulah. Gitu. Jadi kalau kita mau pilih menu lengkap pokoknya. Mau menu yang high class ada, yang menu yang sederhana ada. Tapi rasanya tetap bintang 5, itu yang hebat itu. Topik ini bisa dibawakan dengan sangat sederhana, itu sesuatu yang luar biasa ya. Kita pribadi, saya juga merasa sangat itulah bersyukur ya dengan satu kalimat yang tadi ya. Hadiah terbesar dari Tuhan, berapa hadiah terbesar Tuhan dalam hidup saya adalah doa-doa yang tidak dijawab. Itu memang benar sekali ya. Dan itu adalah yang membuat kita untuk selalu bersyukur bahwa sebenarnya Tuhan terus mendengarkan kita setiap doa kita. Terima kasih lagi Bro dari saya, dan saya bersyukur saya bisa melihat dan mendengar lagi. Saya beri waktu untuk kita untuk kasih feedback. Siapa dulu yang mau mulai bisa langsung? Ayo 1-2 orang lagi. Ini ya bro, boleh bro. Ya, mari. Ya. Siapa bro? Saya bro. Atau? Nelly dulu ya bro. Oh Nelly. Ya. Oke. Sister, ladies first. Oh, Please. ladies, come on sis. Thank you ya Bro Win, sharingnya tentang doa. Benar, tadi habis nonton video yang pertama itu, walaupun Bro bilang, sedikit berubah ya gitu, cara pandang tentang tidak terjawab doa itu, benar-benar berubah malah, karena saya itu belum pernah sedikit pun terpikir bahwa doa hadiah terbaik itu adalah doa yang tidak terjawab ya. Selama ini saya pikir ya nggak dijawab karena ya memang bukan buat saya, penuh kekecewaan gitu ya. Tapi kalau lesson malam ini mengajarkan saya untuk ya udah, kalau udah jawabannya tadi doa yang tidak terjawab itu sebuah hadiah sebenarnya yang kita tidak tahu kapan nanti kita bisa mengerti. Tapi itu jadi kayak memberi buat hati saya ya, kayak supaya nggak kecewa gitu. Jadi mungkin lebih kepada lebih ngademin gitu ya. Kalau biasanya kan kalau doa kita bikin list terus nggak kejawab, 4 bulan nggak dijawab, ya udah nggak didoain lagi deh. Kan ada yang begitu ya bro, maksudnya rasa kecewa gitu ya. Terus ada yang urgent doanya terus nggak dijawab juga gitu kan. Gitu. Apa iman saya kurang ini, apa Tuhan nggak sayang saya, yang kayak gitu-gitu kan muncul ya bro. Tapi dengar lesson malam ini, saya jadi bisa banyak mengerti. Salah satunya jadi saya belajar untuk lesson ini mengajarkan saya untuk melihat ketika doa itu tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Itu yang pertama ya. Bukan juga berarti dia tidak mau memberikan itu kepada saya, ya kan? Mungkin memang belum itu saya butuhkan, mungkin belum waktunya yang kayak gitu. Yang selanjutnya mungkin lesson ini juga mengajarkan saya untuk melihat Tuhan masih mengasihi saya kok gitu, mengajarkan saya untuk nggak kecewa. Karena ada beberapa waktu juga ketika Tuhan nggak jawab doa saya berasa saya udah lakukan seperti yang Bro bilang tadi ya, udah berdoa untuk Jessica sebulan ya penuh gitu dengan iman bareng-bareng gitu. Pas nggak dijawab, gitu rasanya kayak gitu kan. Tapi tahu hasilnya setelah beberapa bulan kemudian itu jadi melihat Tuhannya berbeda gitu. Thank you buat pelajarannya, maksudnya buat saya banyak belajar mengubah mindset saya tentang berdoa juga, mengubah mindset saya tentang meminta sesuatu dengan detail, karena Bro bilang tadi kan bahkan hal-hal kecil Bro tulis ya. Kalau saya biasa berdoa, saya doanya gede-gede aja gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang nggak melihat, kan harusnya kita berdoa detail ya Bro, maksudnya gitu ya, rinci gitu.
Nah, kayaknya selama ini juga doanya yang besar aja, terus cuman garis besar gitu. Jadi Tuhan bilang ya ntar aja, tunggu kamu bikin detail kali mungkin ya, baru Tuhan kasih gitu. Itu aja sih bro, thank you pelajarannya. Amen, thank you. Thank you. Ayo Pak Ludiman. Oke, thank you bro. Bro Win, thank you banget ya. Aku terkhusus banget malam ini mengenai doa yang tidak terjawab ya bro ya. Dan itu gak gampang. Sesuatu yang udah didoa-doakan itu, dan sepertinya dari yang limit waktu yang kita tunggu, kayak itu, udah, ini kok nggak datang gitu, kok nggak terkabul gitu. Tapi di pelajaran Bro Win malam ini sepertinya butuh pemahaman lebih dalam gitu. Tidak gampang orang menerima sesuatu yang tidak terjadi itu. Tetapi yang tadi saya garis bawahi ketika Bro Win mengatakan, bukan berarti tidak dijawab itu, bukan berarti Tuhan mengabaikan gitu. Aku berasa terbantu banget dalam hal begitu, karena Tuhan punya cara sendiri dia mengabulkan doa. Dia punya waktu sendiri, dan dia punya waktu sendiri. Saya terus terang aja, ada sesuatu yang saya doakan. Dalam 3 bulan terakhir ini, siang malam, saya doakan gitu. Dan di limit waktunya, nggak terjadi juga gitu. Tetapi, aku harus menerima bahwa ya hak prerogatifnya Tuhan mengabulkan gitu. Saya melakukan bagian saya. Bukan berarti setelah saya tidak dijawab, bukan berarti saya tidak berdoa lagi. Atau saya udah bosan atau menutup hati lagi pada Tuhan gitu. Ada satu permohonan saya selama ini, saya lagi mendaftarkan anak kuliah di Cikarang di sana gitu. Ini dia udah dapat beasiswa 75%. Tapi saya dengar bahwa ada program beasiswa 100%. Itu yang saya doakan gitu. Saya tempuh jalur apa yang saya tempuh. Karena ya saya ajukan dengan cara saya sendiri. Untuk mengharapkan ini bisa lolos gitu. Tetapi di limit waktu terakhir, belum ada nggak dikabulkan. Bukan berarti, saya harus menerima bahwa ya dikabulkan, dia syukur. Kalau nggak dikabulkan, mungkin bukan sesuatu yang terbaik bagi saya itu. Jadi, aku merasa terbantu dari lesson Bro Win malam hari ini bahwa ya kita harus Tuhan itu punya cara sendiri. Mungkin adalah keinginan saya itu yang saya mohonkan gitu. Tapi saya nggak tahu apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya karena Tuhan punya cara sendiri. Tetapi di akhir-akhir limit waktu yang saya doakan itu, Tuhan juga punya cara sendiri. Ada keringanan lain yang tidak beda poin dengan apa yang saya mohonkan itu. Jadi aku berasa bahwa ya dengan gagalnya, dengan tidak dikabulkannya, bukan berarti Tuhan sudah menutup mata untuk mendengarkan doa kita. Itu aja sih bro, thank you banget lessonnya gitu ya. Amin. Ya. Saya share sedikit ya. Boleh, saya buat buku ini bukan karena saya pendoa yang hebat, karena justru saya suka lupa. Ya, kalau saya nggak tulis, saya pasti lupa. Ya, dan buku ini sangat kebantu saya karena waktu-waktu pandemik itu kayaknya masalah tuh datang bertubi-tubi, gitu ya. Dan setiap kali saya lagi nggak semangat, udah kayaknya kok Tuhan udah mulai jauh, saya suka buka-buka lagi dan baca. Saya buat satu buku juga, catatan setiap hari tentang hal-hal yang terjadi. Sekarang saya rencananya buat itu selama 4 tahun. Jadi satu halaman itu ada misalnya 12 Juli 2020, 12 Juli 2021, 2022, 2023. Jadi mulai di tengah-tengah pandemik saya mulai tulis itu. Dan sekarang udah 1 tahun lewat. Saya mulai baca lagi ya apa yang terjadi tahun lalu. Dan saya lihat, wow, kayaknya berasanya pandemik itu negatif semuanya. Tapi waktu saya baca lagi, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Jadi saya yakin, seperti Pak Ludiman katakan ya, saya pun ngalami ini semuanya. Saya share ini karena inilah pergumulan saya. Ya, dan saya banyak sekali belajar dari pelajaran ini. Jadi kita semua punya pergumulan kita. Kalau buat saya ini salah satu hal yang susah, ya. Kadang-kadang doa udah berbulan-bulan nggak kejawab, kayaknya mau nyerah aja gitu ya. Tapi ini ngebantu saya nulis ini, ngingetin ini, dan saya yakin
satu hari Tuhan akan ngingetin kita deh, kamu udah doa segini, saya udah jawab, kamu nggak inget malah. Ya, atau udah dijawab, kita langsung pergi ke doa berikutnya. Kita terima kasih Tuhan, next. Oke, Tuhan ini ya sekarang. Jadi kita nggak inget-inget, kita nggak mungkin doa 1 bulan dijawab Tuhan, tapi kita nggak bersyukur selama 1 bulan. Kita lebih mungkin bersyukur 1-2 hari, habis itu langsung next gitu ya. Banyak ngebantu saya karena pergumulan doa ini adalah salah satu pergumulan yang saya alami pada waktu pandemik ini. Ya, semoga ini juga ngebantu kita semua. Oke, thank you. Oke, masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang masih mau? Mari. Iya, terima kasih Pak. Saya diundang oleh Tini dan saya belum tahu ini komunitas mana. Tapi saya senang yang jelas ini adalah komunitas anak Tuhan. Saya menarik tentang doa dan tentang Musa. Doa yang kita tahu ada yang ditunda, ada yang dikabulkan, ada yang diganti. Nah, yang ingin saya tanya, saya ada baca buku doa, baru saya baca buku doa. Sebenarnya bukan Tuhan yang menunda, tetapi kita yang kurang actionnya, kurang melakukannya, sehingga belum tercapai. Kedua, bukan juga diganti, tetapi sebatas upaya yang telah kita lakukan untuk membayar harga yang kita inginkan itu, yang kita doakan itu. Kemudian kalau yang dikabulkan, ya syukur. Kemudian katanya, mungkin kita salah berdoa. Mungkin kita tidak berdoa. Katanya ada 3 tipe orang. Orang yang tidak berdoa, tidak dapat apa-apa. Orang yang berdoa tapi salah. Orang yang berdoa yang benar. Nah, kayaknya sih berdoa yang benar ini yang terkabul. Yang saya renungkan menarik dengan doa yang benar. Yang benar itu katanya doa adalah hubungan yang bagus berdoa, tetapi relasi dengan Tuhan yang paling utama. Artinya, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita sensitif terhadap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan larang. Misalnya, kalau saya mau berbuat sesuatu, terus saya melakukan sesuatu yang saya ukur, ini Tuhan tidak, kalau kita relasi dengan Tuhan dekat, katanya, ini tidak kita lakukan. Atau, wah, ini harus kita lakukan. Jadi kita lakukan. Akhirnya tercapai itu doa. Yang kedua, bukan masalah Musa, kenapa mau meninggalkan segalanya di usia berapapun, karena Musa punya tanah perjanjian. Jadi PR kita, ya mohon diluruskan, ini hasil bacaan-bacaan saya. PR kita menemukan tanah perjanjian kita, yaitu the man with a big dream cannot be denied, katanya. Begitu kita punya tanah perjanjian, dalam tanda kutip, impian yang kuat, yang benar, yang kita tuliskan, seperti doa Bapak tadi, narasumber, saya tertarik, itu menuliskan. Saya mencoba menuliskan apa yang saya doakan. Nah, ketika betul-betul itu tanah perjanjian kita, tidak ada yang terlalu tua untuk bermimpi lagi, dan tidak apapun bisa kita bersedia bayar harganya, apapun bisa kita tinggalkan. Yang perlu kita tinggalkan ketika kita menuju katanya ke tanah perjanjian kita, mengejar impian kita mencari ladangnya. Kalau ladangnya tepat, ladang itu usaha, bisnis, ladang itu bisa mewujudkan tanah perjanjian kita. Ladang itu bisa dikerjakan tanpa kehilangan mutiara terindah kita. Nah, ketika kita punya relasi dengan Tuhan yang begitu dekat, kita sensitif, kita tahu apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan. Itu Pak, ada yang ingin saya tanyakan untuk dikonfirmasi. Terima kasih, Sulaiman Sinaga. Terima kasih nih Pak Sulaiman. Ya, kayaknya semangat sekali.
ya. Saya mungkin share, memang hari ini yang kita pelajari itu sedikit sekali tentang doa ya. Ada banyak hal, ada banyak buku yang kita bisa baca tentang doa. Kalau saya ngelihat doa, saya ngelihat itu sebagai banyak bagiannya. Yang ke satu, keinginan Tuhan. Kadang-kadang kita doa hal yang kita tahu, mungkin kita nggak yakin bahwa ini adalah keinginan Tuhan, tapi kita masih doakan, gitu loh ya. Kedua, dari sisi iman kita, ya. Ketiga, dari sisi usaha kita. Yang keempat, dari sisi kalau di Lukas 18 itu dibilang tidak jemu-jemu berdoa, ya, ketekunan kita. Jadi ada banyak sekali sebetulnya tentang doa yang kita bisa pelajari. Nah, hari ini yang saya mau share itu lebih dari titik di mana kadang-kadang kita begitu cepat untuk melihat bahwa doa yang dikatakan tidak atau doa yang digantikan oleh Tuhan jawabannya sebagai sesuatu yang negatif. Karena seringkali buat saya ya Pak ya, saya tuh orangnya nggak sabar. Ya, kalau udah doa 1 bulan, kayaknya mau berapa lama lagi gitu loh ya, 2 bulan, 3 bulan, kayaknya kita pengen cepet gitu loh ya, apalagi kalau ada deadline. Nah, Tuhan nggak selalu bekerja berdasarkan jadwal kita. Kadang-kadang dia punya jadwal dia sendiri, dan ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Jadi kita merasa bahwa pandangan kita, apa yang kita tahu, udah pastilah yang paling benar, ya Tuhan pasti setuju. Tapi kita lupa Tuhan tuh maha tahu dan maha kuasa, dan ada banyak hal yang dia tahu yang mungkin kita nggak tahu. Jadi dari situ seringkali kita melihat sesuatu hanya dari sisi kita aja. Nah, kalau Bapak bilang ada banyak sisi-sisi nih ya, termasuk keinginan Tuhan bagaimana, benar sekali. Ya, hari ini yang kita bahas tuh sedikit tentang waktu kita berdoa dan kita nggak melihat jawabannya, respon kita seperti apa. Ya, jangan kita langsung pasti ngerasa kecewa, pasti ini Tuhan salah. Karena kadang-kadang kalau kita begitu ingin akan sesuatu, keinginan kita itu bisa lebih kuat daripada hal-hal yang kita lihat di Alkitab atau firman Tuhan, dan kita bisa lupa, kita bisa terbawa oleh perasaan kita, dan kita lupa Tuhan tetap Tuhan, kita ya. Kita boleh minta, tapi dia yang berkuasa, dia yang punya rencana. Kalau kita percaya dia baik, dia pasti akan lakukan yang terbaik buat kita. Kita tunggu aja, ya jawabannya. Pasti di saatnya, dengan caranya, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Nah, apa itu? Gimana caranya? Kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, Musa nunggu 1400 tahun. Semoga saya nggak disuruh nunggu 1400 tahun ya. 4 bulan aja udah susah ya. Paludiban 3 bulan susah ya Pak ya. Betul. Ya, kita berdoa buat pandemik ini udah 1,5 tahun gitu loh ya. Saya nggak tahu ya apa yang kita doakan dan berapa lama. Tapi ini yang saya harap kita bisa lihat bahwa bagi Tuhan, ya, dia punya rencana yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Kalau kita bisa punya keyakinan itu akan bantu kita untuk jaga hubungan kita sama Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita merasa nggak dijawab, terus kita mulai, doa nggak ya? Enggak lah, males lah. Ya, udah didoain selama 3 bulan nggak dijawab, ngapain doa lagi? Nah, jangan sampai hati kita seperti itu. Ya, itu mungkin dari sisi sharing hari ini, itu yang kita bisa ambil. Ya, semoga ini ngebantu. Ya. Oke, thank you bro. Sebentar. Terima kasih ya Pak Sulaiman untuk terima kasih. Iya. Ini adalah PDA, itu pedalaman diskusi Alkitab. Kita dari kelompok menikah Gereja Kristus di Indonesia Bogor, Pak. Jadi Pak Sulaiman ini di Bali ya? Bali.
Oh, Bali. Jauh sekali. Saya di Jakarta, Pak. Saya ingin tahu lebih banyak nanti. Jadi kita ini PDA untuk pasangan menikah di GKDI, Gereja Kristus di Indonesia, Bogor. Tapi biasa ikut juga dari seluruh Nusantara karena online ya. Jadi kita bisa ikut. Jadi kita nanti undang lagi Pak Sulaiman. Biasa 2 minggu sekali kita ada acara seperti ini. Wah, dengan senang hati, Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Win yang telah respon dengan Pak Sulaiman. Mungkin untuk diskusi-diskusi yang lebih dalam nanti bisa koordinasi dengan Tini, dengan Bu Tini. Nanti kita di Bali juga banyak yang bisa diajak diskusi ya, Sulaiman. Terima kasih untuk masukannya. Ayo Bro Heri. Ya, thank you. Thank you bro untuk lesson hari ini. Lesson hari ini saya banyak belajar gitu tentang mengenal Tuhan itu gitu. Kadang-kadang juga kita kan berdoa itu taunya minta doang gitu kan. Seakan-akan Tuhan itu jadi jin tomang gitu. Taunya minta doa ya kan. Jadi Tuhan itu kalau saya sebagai Tuhan juga mikir, saya kabulkan nggak ya gitu. Jangan saya kabulkan jadi jin tomang saya dianggap ya kan gitu. Kalau seandainya saya jadi Tuhan. Jadi saya belajar bagaimana kita itu menempatkan Tuhan itu posisinya sebagai apa gitu kan. Dia sebagai penguasa untuk diri kita atau jadi Tuhan itu yang kita atur gitu. Nah, jadi saya juga belajar tadi bro, lessonnya itu juga untuk berserah diri gitu kan. Walaupun kita doakan, ya kita juga jangan dalam doa banyak menuntut gitu kan. Ya kita percayalah gitu. Kita berdoa untuk yang penguasa alam semesta ini, Tuhan yang kita percaya gitu. Nggak akan mungkin Tuhan yang kita percaya itu juga membawa kita ke dalam yang lebih susah gitu. Kalaupun susah dia juga punya rencana yang paling indah di akhirnya nanti pastinya gitu. Jadi saya sih termasuk orang yang kalau berdoa itu jarang meminta gitu. Karena saya juga takut meminta kalau berdoa. Jadi saya cenderung lihat Tuhan itu bukan kayak mentang-mentang dia Bapak kita taunya minta doang gitu ya kan. Karena saya takut lama-lama Tuhan dalam pikiran saya jadi jin. Jadi saya sih mandang doa itu ya dia penguasa, dia tahu segala apa yang saya butuhkan dan itu banyak terjadi dalam suatu kehidupan saya. Waktu saya merantau pergi ke Jakarta juga saya nggak membayangkan kehidupan saya seperti begini, nggak ada. Justru saya nggak pernah mendoakan kehidupan saya seperti gini. Punya rumah, punya mobil, punya ini nggak pernah saya doakan. Ya punya istri yang sangat awesome gitu nggak pernah saya doakan. Yang penting saya doakan bagaimana ya yang terutama aja gitu, bagaimana mendoakan orang di sekitar kita gitu. Itu saya belajar. Jadi saya diingatkan kembali atas lesson ini gitu loh bro. Thank you banget bro, sangat luar biasa lesson ini bro. Thank you bro ya, itu aja dari saya. Makasih. Thank you bro Hari. Thank you ya. Saya masih banyak dari kita yang banyak hal yang bisa kita diskusikan dengan Bro Win ya. Makanya Bro Win disebut guru, karena banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi waktu juga yang membatasi kita, nanti kita atur lagi waktu lain, dan saya percaya kita akan banyak bisa belajar lagi yang itu ya. Ini sudah 9:30 di Bali ya, Sisdini ya. Sudah 9:30 di Bali. Iya. Oke. Terima kasih untuk Bro Win untuk yang membantu kita malam ini untuk melihat lagi dari satu sisi bagaimana hati kita, bahwa sebenarnya lebih melihat kepada hati Tuhan kepada kita ya, bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia. Dia selalu setia dengan apa yang dia katakan ya. Dia sudah bilang mintalah maka akan diberikan ya. Itu udah pasti kan, dan dia tidak akan menunda-nunda lagi apa yang kita minta. Selama kita punya kita percaya dan kita terus bertekun di dalam kehidupan kita sebagai murid.